paling challenging untuk, mendaftar beasiswa ini mengumpulkan niat dan merubah niat itu menjadi aksi nyata itu. Oke. Jadi kalau keinginan sendiri kan banyaklah orang punya keinginan ya untuk dapat beasiswa, melanjutkan sekolah, tapi ketika untuk mempersiapkan bahan-bahannya gitu kan seperti IELTS, nulis esai, nah itu kadang banyak yang rontok tuh. Paling suka makanan Jambi pempek lah. Nggak ada Kalau lagi ya? tempoyak ndak. Yang suka rasa dan aromanya. Привет всем, меня зовут Авдал. Не забудьте subscribe YouTube Sastra Wijaya. Пока. Halo, jumpa lagi dengan saya, Sastra Wijaya. Hari ini saya berada di pusat kota Melbourne, di kawasan kampus University of Melbourne. Hari ini saya berbicara dengan Afdal Fikri Nasir, seorang mahasiswa S2 asal Jambi, satu provinsi dengan saya, sama-sama Wong Jambi ini. Dan kita akan berbicara mengenai pengalamannya mendapatkan beasiswa LPDP, bisa kuliah di Melbourne, dan juga pengalaman sebelumnya kuliah S1 di Rusia. Bagaimana pengalaman tersebut ataupun bagaimana Afdal bisa melakukannya. Selamat datang, Afdal. Terima kasih Bang Sastra udah mengundang. Ya, terima kasih berjumpa di hari yang cerah ini. Sudah berapa lama di Melbourne? Di Melbourne dari Februari tahun lalu, jadi udah 1 tahun. Kuliah apa jurusannya? Di sini aku ngambil Master of Energy Systems di University of Melbourne. Dan datang dengan beasiswa LPDP ya. Iya, datang dengan beasiswa LPDP. Dan saya dengar Anda juga ketua mahasiswa ataupun perkumpulan LPDP di Melbourne atau di University of Melbourne saja? Di University of Melbourne aja, ya. Karena di University of Melbourne kan mahasiswanya paling banyak ya untuk award di LPDP untuk tujuan kampus. Jadi per tahun ini tuh kita ada sekitar 400 awardee yang studi di University of Melbourne. Jadi emang destinasi terfavorit nomor 1. Oh, banyak ya. Saya tidak menduga sebanyak itu. Jadi kalau di kota Melbourne saja, kan ada universitas lain juga kan, seperti Monash, Victoria University, Deakin, itu berarti jumlah award di LPDP-nya lebih banyak lagi. Iya, nah salah satunya Monash ya. Monash itu termasuk 5 besar dari destinasi favorit untuk award di LPDP gitu. Jadi kalau digabungin dalam 5 besar itu ada 2 kampus berada di Melbourne gitu. Apa bisa dijelaskan mengapa Melbourne, University of Melbourne, dan Monash University menjadi favorit bagi LPDP mengirimkan mahasiswa datang ke sini? Kalau aku ngelihatnya pertama sih dari jurusan ya dan minat teman-teman sendiri cocoknya ke mana gitu kan. Terus juga kampusnya rankingnya untuk saat ini University of Melbourne kan nomor 14 di dunia ya. Jadi cukup appealing lah buat teman-teman mendaftar di University of Melbourne gitu kan. Terus untuk alasan selanjutnya ya karena Melbourne sendiri kota sangat diverse ya, multicultural, banyak sekali international student di sini. Jadi untuk adaptasi sih kita cukup gampang sejauh ini gitu, Bang. Bagaimana perjuangan kamu sendiri bisa mendapatkan beasiswa itu? Apakah perjalanannya susah, rumit, atau menurut kamu ya gampang atau? Yang paling challenging untuk mendaftar beasiswa ini mengumpulkan niat dan merubah niat itu menjadi aksi nyata itu. Oke. Jadi kalau keinginan sendiri kan banyaklah orang punya keinginan ya untuk dapat beasiswa, melanjutkan sekolah, tapi ketika untuk mempersiapkan bahan-bahannya gitu kan seperti IELTS, nulis esai, nah itu kadang banyak yang rontok tuh. Oke. Harus nulis apa nih gitu kan. Belum lagi nanti untuk fase mengikuti tesnya itu sendiri gitu kan. Di LPDP kan ada tesnya, tes online tes atau tes tertulis ya. Pertama, habis itu baru tes wawancara gitu kan. Jadi itu sih challenge-nya dari dalam diri sendiri dulu. Dan pengalaman pribadi kamu, apakah kamu pertama kali daftar terus dapat atau sudah berapa kali atau bagaimana?
Alhamdulillah aku sekali daftar langsung lulus ya pada waktu itu karena emang udah diniatkan banget terus juga tahu gitu goals-nya apa gitu ya. Sejauh ini bagaimana suasana Melbourne, suasana University of Melbourne bagi kamu untuk belajar di sini bagaimana? Menikmati? Sejauh ini aku suka kota Melbourne ya. Kota indah, eh, rapi, tertata, tertib. Aku sendiri menikmati kehidupan di Melbourne. Mungkin satu challenge terbesar itu mengenai cuaca di Melbourne yang yang sangat unpredictable ya. Ya, Kadang dalam sehari itu bisa panas, tiba-tiba hujan. iya, Gitu. betul. Jadi sangat-sangat tidak bisa ditebak gitu. Tapi kalau dari segi budaya, dari segi pergaulan internasional, dari segi kehidupan mahasiswa, memang ini Melbourne kan disebut sebagai education city ataupun education state. Itu memang cocok ya. Cocok banget karena emang banyak banget sih mahasiswa internasional di sini jadi bakal membantu banget ya untuk kita adaptasi. Selain itu juga komunitas mahasiswa Indonesia itu salah satu hal yang penting banget ketika kita ada di sini karena paling awal itu kan kita mencari temen dulu yang paling Ya. kritikal kan. Jadi kalau udah kita punya teman, ada tempat berbagi cerita gitu, pasti kedepannya lebih gampang sih untuk adaptasi. Sebelum S2, tentu saja kamu mengikuti pendidikan S1 dan saya dengar unik juga pengalaman sekolah S1 di Rusia, negara yang terus terang saya jarang mendengar ataupun tidak banyak mendengar mahasiswa asal Indonesia belajar ke sana. Ya mungkin aku sedikit flashback dulu ya. Waktu itu aku lulus SMA, aku SMA di Titian Teras, Jambi. Aku pengen banget sekolah di luar negeri gitu kan. Cuma kan pada tahun itu sekitar tahun 2010 aku lulus ya. Jadi internet kan nggak kayak sekarang ya, kemudahan berinternet, smartphone bisa hampir semua orang punya gitu kan. Dulu kita mesti ke warnet dulu gitu kan. Nah, jadi aku coba cari tuh informasi beasiswa kan karena satu-satunya yang bisa membawa untuk sekolah ke luar negeri itu pada waktu itu di pikiranku cuma beasiswa doang gitu kan. Karena kalau dari family ya di luar pemikiran lah untuk anak-anaknya bisa sekolah ke luar negeri gitu kan. Jadi waktu itu aku mulai riset tuh cari aku berpikir dari mana sih informasi yang paling update untuk sekolah ke luar negeri. Aku kepikiran mestinya sih dari kedutaan besar masing-masing gitu kan ya. Ya udah pada waktu itu lagi di Jambi itu aku cari alamat-alamat kedutaan besar negara-negara yang pengen aku tuju di Jakarta. Aku catat di book notes. Terus aku putusin untuk berangkat ke Jakarta. Aku datengin itu satu-satu kedutaan besarnya, nanyain ada beasiswa nggak untuk S1 gitu kan. Nah, dari situ mereka sangat helpful. Jadi banyak negara itu ada yang nggak nawarin, ada juga yang nawarin. Salah satunya Rusia gitu kan. Ya udah, dari beberapa negara yang menawarkan itu, aku ikutin prosesnya. Terus juga karena perjuangannya cukup berat dan uncertainty-nya tinggi banget pada waktu itu ya. Jadi aku nazarkan dalam diriku, ya udah yang pertama keluar hasilnya dan diterima itu yang aku ambil dan ternyata Rusia yang pertama kali keluar. Jadi pilihannya memang bukan pilihan tertentu akan harus ke Rusia, tapi karena Rusia menawarkan yang pertama kali diambil. Iya. Nah, prinsipku kalau menentukan kampus itu dimulai dari jurusannya dulu. Karena kan aku bertujuan untuk memiliki profesi apa yang aku inginkan gitu kan dan tools untuk mencapai profesi itu kan dengan pendidikan gitu kan. Jadi aku pilih dulu nih, aku pengen study oil and gas engineering pada waktu itu. Dan dari opsi-opsi negaranya itu sudah aku list dan aku tanya ada beberapa negara yang menawarkan beasiswa tersebut. Akhirnya aku ikut tes dan Rusia yang menerima pertama kali gitu. Lalu kemana waktu itu? Pilihan universitas dan kotanya memang menentukan sendiri atau ditentukan oleh penerima? Nah, yang menarik pada waktu periode aku
pendaftaran pada waktu itu ya 2011 itu. Jadi kita hanya bisa menentukan jurusannya aja pada waktu itu. Untuk penempatan kota ataupun universitasnya itu bakal di random sama pemerintah Rusianya pada waktu itu. Nah, tapi setelah beberapa tahun, mungkin sekitar tahun 2014 atau 15, itu sistemnya dirubah gitu. Jadi teman-teman sekarang udah bisa memilih kampus, jurusan, dan kotanya juga. Jadi lebih enak lah dibanding kita dulu ya. Oh, oke, oke. Lalu kamu sendiri kemudian ke kuliah di mana? Itu bisa dijelaskan di dalam peta itu kota itu berada di mana tempatnya? Oke. Nah, ini menarik deh. Karena pada saat pengumuman itu sendiri, aku diinfoin lewat SMS ya pada waktu itu ya. Aku ditempatin di kota namanya Krasnodar. Pada waktu itu aku pun nggak tahu di mana itu kota, lokasinya di mana gitu kan. Aku coba cari lagi warnet kan lewat internet, di mana nih Krasnodar. Rupanya itu terletak di selatan Rusia. Dia berbatasan sama Turki. Di Oh, oke. sana apa namanya? Di tengah-tengahnya ada Laut Hitam atau Black Sea gitu. Oke. Dan pada waktu itu pun artikel mengenai kota itu sendiri tuh minim sekali gitu. Jadi kayak ya udah bener-bener modal nekat aja untuk berangkat ke sana. Jadi sebenarnya dari segi cuaca mungkin tidak terlalu ekstrim dibandingkan Rusia lainnya, misalnya Siberia atau tempat-tempat lain. Apakah cuacanya agak katakanlah lebih Mediterranean gitu? Dia. Bener. Ya, kalau mengenai cuaca dibanding area Rusia lainnya, Krasnodar ini lebih bersahabat ya. Musim dinginnya mungkin paling dingin pada waktu itu cuma -20. Tapi di wilayah yang lain itu bisa -40 dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau soal waktu itu kuliah, bagaimana bahasa pengantarnya? Apakah bahasa Inggris atau pengantarnya bahasa Rusia? Dan bagaimana kamu menyesuaikan diri sekolah di sana? Di sana kita bahasa pengantarnya bahasa Rusia. Jadi sekitar 10 bulan pertama kita di sana, itu kita akan dimasukin ke preparatory faculty istilahnya, fakultas persiapan. Di sana kita belajar bahasa Rusia dan basic-basic ilmu pengetahuan tapi dalam bahasa Rusia semua gitu. Nah, challenge-nya itu kita belajar bahasa Rusia tapi mereka mengajarkannya pakai bahasa Rusia juga gitu kan. Terus di akhir preparatory faculty itu nanti bakal ada ujian. Nah, nilai dari ujian kita itu nanti bakal dikonsider untuk lanjut ke kampus atau enggak gitu pada waktu itu. Jadi apakah kamu mengalami kesulitan kuliah di sana? Apakah dalam arti ketika selesai itu lebih lama dibandingkan mahasiswa lain atau hampir sama? Kalau di sana sistemnya nggak ada ujian ulang. Jadi di saat ada ujian ya kita harus lulus gitu. Misalnya untuk sekolah engineering atau sekolah apapun periode sekolahnya 4 tahun. Jadi kita harus lulus dalam 4 tahun. Kalau kita nggak lulus atau fail, ya kita bakal dipulangin gitu. Lalu apakah beasiswa itu full dalam arti penuh sepenuhnya ditanggung semuanya? Kamu tidak harus bekerja untuk mencari uang untuk menghidupi sendiri atau bagaimana? Beasiswanya parsial pada waktu itu, jadi yang diberi biaya sekolah gratis sama ada allowance untuk asrama ya, ada diskon untuk asrama. Jadi untuk sisanya kita meng-cover sendiri gitu. Jadi pada waktu itu aku masih mesti dapat kiriman dari orang tua di Indonesia karena untuk student bekerja pada saat itu nggak dilegalkan ya di Rusia. Apakah biaya hidupnya dibandingkan di Rusia dan sekarang di Melbourne seperti kamu S2 ini beda apa tidak? Apa hampir sama? Wah, jauh sekali Bang. Jadi di Rusia itu jauh lebih murah, Oh, oke. jauh lebih murah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa Barat lainnya, Rusia jauh lebih murah sih. Contohnya apa yang lebih murah itu? Misalnya kalau kita makan. Baik dari uang sewa, misalnya kalau kita tinggal di flat, terus juga uang makan gitu kan, beli bahan-bahan makanan, jauh lebih murah. Oke, sekarang dengan kamu bisa S1 di Rusia dari Jambi itu, apakah kemudian informasi itu kamu sebarkan juga ke adik-adik angkatan sehingga kemudian ada juga yang mengikuti jejak kamu? Iya, pada waktu itu kebetulan aku orang yang pertama dari lulus SMA, terus
mendapatkan beasiswa ke Rusia pada waktu itu, dan aku berpikiran hal baik ini harus kita share ke teman-teman yang lain gitu, ke junior-juniorku. Jadi aku infokan dan alhamdulillah efeknya efek snowball gitu. Jadi tahun selanjutnya ada yang berangkat, dan yang paling penting sih membentuk mindset sih. Kalau kita itu nggak kalah sama orang-orang dari belahan dunia lainnya gitu. Termasuk kita yang dari daerah gitu. Apakah ketika kuliah itu di kampus itu ada juga mahasiswa internasional atau hanya yang datang dengan beasiswa aja yang internasional? Kalau kebetulan di kampusku itu mayoritas datang dengan beasiswa ya, untuk mahasiswa internasionalnya. Walaupun nggak menutup kemungkinan untuk mahasiswa yang berbiaya sendiri atau self funding gitu. Jadi macam-macam, ada yang dapat beasiswa dari pemerintah Rusia juga, seperti yang sama aku dapatkan. Ada juga yang dari beasiswa negaranya sendiri gitu. Baik, Anda sedang mendengarkan perbincangan di channel YouTube saya ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga like dan berikan komen. Dan nantinya Anda bisa terus mendapatkan info-info terbaru dari saya. Dan hari ini kita berbicara dengan Afdal Fikri Nasir, mahasiswa S2 yang sedang kuliah di Melbourne, kota tempat saya tinggal ini. Afdal ini berasal dari Provinsi Jambi, satu provinsi dengan saya. Bisa diceritakan lahir di mana? Di kota Jambi atau di kota lain? Oh enggak, aku lahir di kabupatennya lagi, Bang. Kabupaten Muara Bungo. Kalau teman-teman pernah dengar Muara Bungo, aku lahir di sana, besar di sana, sampai lulus SMP, baru kemudian pindah ke sekolah asrama di SMA Titian Trust. Itu di kota Jambinya ya? SMA-nya atau di mana? Kalau dari geografi sih masuk ke Kabupaten Muaro Jambi. Tapi kan kalau perjalanan ke kota Jambi cuma setengah jam ya, kita naik angkot waktu itu. Saya juga baru tahu bahwa ada sekolah asrama di Jambi. Barangkali mungkin karena saya sudah lama meninggalkan Jambi. Saya meninggalkan Jambi tahun 1983. Jadi itu sekolah yang mirip-mirip dengan sekolah Taruna Nusantara di Magelang begitu. Benar-benar, ya. Jadi waktu itu dia sekolahnya semi militer gitu. Jadi emang udah terjadwal ya semua kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Apa yang menyebabkan motivasi, apa yang menyebabkan kamu memilih sekolah itu? Apakah dorongan orang tua atau karena memang mendengarkan reputasinya atau karena memang pelajarannya bagus di sana, guru-gurunya bagus? Apa yang menyebabkan? Karena reputasinya sih, Bang. Ya. Jadi kebetulan abangku itu juga salah satu alumni dari SMA Titian Trust tersebut gitu. Jadi dari aku kecil, aku udah pernah berkunjung ke sekolah tersebut. Jadi fasilitasnya kan lengkap banget ya. Bahkan sampai ada kolam renang yang emang standarnya oke. Jadi udah tertanam tuh dari kecil. Wah, kayaknya SMA mesti di sini nih gitu. Sekarang melihat perjalanan hidup kamu sejauh ini, sekolah SMA di sekolah yang berasrama sekolah bagus, S1 Rusia, S2, apa yang menyebabkan menurut kamu kamu bisa mencapai hal ini? Apakah disiplin dari masa kecil atau memang keinginan kuat untuk belajar atau keinginan untuk kuat bersaing dengan orang-orang secara internasional? Kalau aku ngelihatnya pertama sih doa dari orang tua ya, doa dari orang tua, dari mama papa, terus juga kebetulan mama papa itu walaupun mereka nggak sekolah tinggi, jadi nggak sampai ke jenjang universitas, tapi mereka memberikan mindset kalau anak-anaknya itu harus meraih yang lebih gitu daripada mereka gitu, termasuk baik dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan gitu. Jadi mereka membebaskan anak-anaknya untuk mengeksplorasi apa yang mereka inginkan gitu, dan mereka fully support selama anak-anaknya bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil gitu. Jadi aku bersyukur sih karena itu. Kalau kita lanjutkan bicara mengenai beasiswa ya, S1 kamu dapat beasiswa dari pemerintah Rusia, S2 dari pemerintah Indonesia. Apa itu faktor kuncinya, kira-kira apa yang menyebabkan kamu bisa dapatkan dua hal itu? Kalau aku ngelihatnya pertama determinasi ya, determinasi sama persisten ya. Jadi aku lihat selama kita tahu apa yang kita tuju dan kita inginkan, kita pasti nggak bakal berhenti tuh. Gimana nyari jalannya untuk ngecapai itu gitu kan. Itu yang
paling aku tanemin sih di dalam diriku. Itu tadi perbincangan dengan Afdal Fikri Nasir, mahasiswa S2 asal Indonesia di University of Melbourne. Terima kasih atas kesempatannya, Afdal. Terima kasih juga Bang Sastra. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain. Amin. Dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menonton channel ini. Kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik lainnya. Sampai jumpa.